Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikra Putra Janmah HM dari kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 2 Jeneponto. Di sini saya mendapat tugas dari Bapak Samsul Bahri SPD untuk menjelaskan limit fungsi. Baik, pada dasarnya limit digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu, seperti tak hingga yang pada dasarnya adalah angka yang sangat besar yang nilainya tidak dapat dipastikan. Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Jika suatu fungsi tidak terdefinisi untuk titik tertentu, tetapi kita masih bisa mencari nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu makin didekati, yaitu dengan limit. Baik, pengertian limit. Limit fx mendekati C sama dengan L. Ditulis limit fx dengan x mendekati C sama dengan L. Jika untuk setiap x cukup dekat dengan C, tetapi X tidak sama dengan C, fx mendekati L. Lanjut, kita masuk ke sifat-sifat limit fungsi. Jika N adalah bilangan bulat positif, K adalah konstanta, F dan G ialah fungsi-fungsi yang memiliki limit di C, maka berlaku teorema-teorema berikut. Yang pertama, limit K di mana X mendekati C sama dengan K. Yang kedua, limit K dikali Fx dengan X mendekati C sama dengan K dikali dengan limit Fx dengan X mendekati C. Yang ketiga, limit Fx ditambah Gx dengan X mendekati C sama dengan limit Fx dengan X mendekati C ditambah dengan limit Gx dengan X mendekati C. Yang keempat, limit Fx dikali dengan Gx dengan X mendekati C sama dengan limit Fx dengan X mendekati C dikalikan dengan limit Gx dengan X mendekati C. Teorema yang kelima. Jika limit Fx dibagi dengan Gx dengan X mendekati C sama dengan limit Fx dengan X mendekati C dibagi dengan limit Gx dengan X mendekati C dengan limit Gx dengan X mendekati C tidak sama dengan 0. Lanjut, yang keenam itu limit Fx pangkat N dengan
X mendekati C sama dengan limit f X dengan X mendekati C dalam kurung dengan pangkat N. Lanjut yang ketujuh. Limit akar fx akar N fx dengan X mendekati C sama dengan akar limit f X dengan X mendekati C dengan limit f X dengan X mendekati C lebih besar atau sama dengan 0. Baik, lanjut kita ke cara mencari nilai limit. Di sini, untuk mencari nilai limit, ada tiga cara. Yang pertama itu substitusi, yang kedua pemfaktoran, yang ketiga mengalihkan dengan faktor sekawan. Baik, kita akan ke metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Metode ini dilakukan dengan mensubstitusi langsung nilai ke dalam fungsi fx. Contohnya, itu limit 1/2 X tambah 4, di mana X mendekati 2, sama dengan kita langsung mensubstitusikan nilai X dengan 1/2 dikali 2 ditambah dengan 4, sama dengan 1/2 kali 2 sama dengan 1 ditambah dengan 4, sama dengan 5. Jadi, limit 1/2 X ditambah dengan 4, di mana X mendekati 2, sama dengan 5. Lanjut, yang kedua, metode pemfaktoran. Oke. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu, jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti tak terhingga, 0/0, tak terhingga per tak terhingga, 0 dikali tak terhingga dikurang tak terhingga, 0 pangkat 0, tak terhingga pangkat 0, atau tak terhingga pangkat tak terhingga. Maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu. Kemudian bisa disubstitusikan. Baik, contohnya seperti
limit X kuadrat kurang 9 per X kurang 3, di mana X mendekati 2, sama dengan jadi pertama kita harus memfaktorkan X kuadrat kurang 9, yakni dengan limit X kurang 3 dikali X ditambah dengan 3 per X dikurang 3, di mana X mendekati 2. Jadi, di sini kita bisa hilangkan X kurang 3 dibagi dengan X kurang 3 dan hasilnya menjadi 1. X tambah 3 dikali 1 sama dengan X tambah 3. Berarti limit X tambah 3 dengan X mendekati 2. Dan di sini kita mulai mensubstitusikan X tambah 3. 2 ditambah dengan 3 sama dengan 5. Jadi, di cara pemfaktoran, limit X kuadrat kurang 9 per X kurang 3, di mana X mendekati 2 sama dengan 5. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode ketiga, yaitu metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya, kemudian bisa disubstitusikan. Baik, masuk ke metode ketiga, yaitu metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Contoh soal. Limit X kurang 7 per atau dibagi dengan akar X dikurang akar 7, di mana X mendekati 2. Sama dengan kita kalikan dengan faktor sekawan, yaitu akarnya, di mana limit X kurang 7 dibagi dengan akar X kurang akar 7 dengan X mendekati 2 dikalikan dengan akar X tambah akar 7 dibagi dengan akar X ditambah akar 7. Jadi kita lanjutkan mengkalikannya, yaitu dengan X kurang 7 dikalikan dengan akar X ditambah akar 7 dibagi dengan X kurang 7. Jadi lanjut. Karena ini sudah habis dan ini pun habis, jadi yang tersisa hanyalah limit akar X ditambah dengan akar 7 dengan X mendekati 2 sama dengan akar 2 ditambah dengan akar 7. Oke, selesai. Lanjut ke limit tak hingga.
Untuk menyelesaikan limit tak hingga dari suatu fungsi aljabar, terdapat dua cara yang umum digunakan, yaitu bentuk tak tentu, di mana tak terhingga dibagi dengan tak terhingga, dan yang bentuk tak tentu kedua yaitu tak terhingga dikurang tak terhingga. Jadi kita masuk ke bentuk yang pertama, itu bentuk tak tentu, di mana tak terhingga dibagi dengan tak terhingga. Limit AN kali XN ditambah AN kurang 1 dikali XN kurang 1 ditambah AN dikurang 2 dikali dengan XN kurang 2 ditambah AN kurang 3 dikali dengan X pangkat N kurang 3 ditambah dan seterusnya. Dibagi dengan P MX dikali X pangkat M ditambah P M kurang 1 dikali X pangkat M kurang 1 ditambah P M kurang 2 dikali dengan X pangkat M kurang 2 tambah P M kurang 3 dikali dengan X M kurang 3 dan seterusnya, sama dengan L. Jika L sama dengan 0, maka jika dan hanya jika N lebih kecil dari M. Jika L sama dengan A per P, jika dan hanya N sama dengan M. Jika L sama dengan tak terhingga, jika dan hanya jika N lebih besar dari M. Contoh soal, limit 4x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 tambah 2x kurang 1 dibagi dengan 5x pangkat 3 tambah 14x pangkat 2 dikurang 7x tambah 2, di mana X mendekati tak terhingga. Di sini kita mengambil pangkat tertinggi, yaitu pangkat 3. Jadi kita cuma mengambil koefisiennya saja. Jadi hasil dari limit 4x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 tambah 2x kurang 1 dibagikan dengan 5x pangkat 3 tambah 14x pangkat 2 kurang 7x tambah 2 sama dengan 4/5. Baik, lanjut ke contoh soal selanjutnya. Kedua yaitu limit X pangkat 3 ditambah 2x dibagi dengan X pangkat 2 tambah 1, di mana X mendekati tak terhingga. Di sini hasilnya tak terhingga. Mengapa? Karena pangkat
yang ingin di pangkat tertinggi hanya dalam satu fungsi saja, tidak di kedua fungsi fx dan gx. Lanjut ke bentuk tak tentu yang kedua, di mana bentuk tak tentu yang kedua itu tak terhingga dikurangi dengan tak terhingga. Limit akar a x pangkat 2 ditambah bx tambah c dikurang akar pi x pangkat 2 tambah qx tambah r sama dengan L, di mana L sama dengan min tak terhingga jika dan hanya jika A lebih kecil dari P. Jika L sama dengan B kurang Q per 2 akar A, jika dan hanya A sama dengan P. Jika L sama dengan tak terhingga, jika dan hanya jika A lebih besar daripada P. Contoh soal. Limit akar x kuadrat tambah x tambah 1 dikurang akar x kuadrat tambah 2x, di mana x mendekati tak terhingga, sama dengan 1 dikurang 2 per 2 akar 1, sama dengan min 1/2. Ini jika A dan P sama. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Limit akar x kuadrat kurang x tambah 5 dikurang akar 4x pangkat 3 kurang 1, di mana x mendekati tak terhingga. Di sini sama dengan min tak terhingga. Mengapa? Karena A lebih kecil dari P. Nah, sudah paham kan dengan materi limit fungsi? Selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya. Terima kasih teman-teman semua.